pesona yang asri dikelilingi oleh persawahan yang hijau nan indah, berdirilah lingkungan Qur'ani di Pondok Pesantren Modern Baitus Salam. Pondok Pesantren Modern Baitus Salam yang terdiri dari SMP IT, SMA IT, dan KMI dengan sistem Islamic Boarding School. Dengan berbagai program unggulan, diantaranya pendampingan pendidikan karakter, pembinaan bahasa Arab dan Inggris, pendampingan tahsin dan tahfidz Al-Quran, super skill, santripreneur, dan research camp. Didukung oleh tenaga pengajar berkompeten, fasilitas lengkap dan modern, serta lingkungan yang kondusif, Pondok Pesantren Modern Baitus Salam menjadi sarana membekali santri agar siap menghadapi tantangan di abad 21 dan era industri 4.0 dengan berbekal pengetahuan pribadi Qur'ani, disertai dengan asas 4 pilar pondok, yaitu pilar Qur'ani, pilar Tarbawi, pilar Ijtimai, dan pilar Lugawi. Daftarkan putra-putri Anda sekarang juga di Pondok Pesantren Modern Baitus Salam melalui situs website santri.baitussalam.sch.id. Pondok Pesantren Modern Baitus Salam, tempat santri berprestasi dan berpribadi Qur'ani.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat dan anugerahnya pada kita semuanya sehingga kita masih diberikan keimanan, kesehatan dan nikmat-nikmat yang lain. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang kembali pemirsa muslimin dan muslimah dimanapun berada di Mutiara Jumat, kajian yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Modern Baitul Salam Prambanan. Alhamdulillahirabbil alamin, di edisi kali ini sudah hadir Ustadz pengajar di Pondok Pesantren Modern Baitul Salam Prambanan, yaitu Ustadz Lingga Romi Bahri LC. Mari kita sapa dahulu. Assalamualaikum Ustadz Lingga. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, muslimin dan muslimah dimanapun berada, kali ini kajian Mutiara Jumat akan diisi oleh Ustadz Lingga dengan temanya apa Ustadz hari ini? Ekstensi dosa. Ekstensi dosa. Baik, selamat menyimak dan menikmati kajian Mutiara Jumat yang akan disampaikan oleh Ustadz Lingga Romi Bahri dengan tema ekstensi dosa. Silahkan Ustadz. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ftah alaina min barakatil ilmi ma tasrah bihi sudurana wa tanawwar bihi uqulana wa tuzakki bihi a'malana wa tarfa' bihi darajatina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda wa tuqa ya akramal akramin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma amin. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan luar biasa nikmat. Salah satunya kita masih diberikan nikmat mengkaji ilmu, mendatangi. Datang itu kan sekarang banyak caranya ya Ustaz ya. Ya. Ada datang langsung ke masjid, ya ada datang ke sosial media juga bisa. Nah, seperti kita lakukan kali ini. Jadi kita bertemu bertatap muka dalam sosial media yang insya Allah itu masih dalam kategori mendatangi ilmu. Dan itu suatu kenikmatan yang luar biasa karena kita diberikan hati yang lembut, diberikan pemikiran yang cemerlang sehingga bisa kita untuk mendatangi kajian-kajian ilmu seperti ini. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apapun yang kita ikhtiarkan di dunia ini dalam segi ibadah itu menjadikan kita hamba-hambanya yang digolongkan hamba yang terbaik dan dimasukkan oleh Allah ke surganya nanti. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu Bapak semuanya, pada sesi kali ini atau kajian kali ini saya akan membahas sedikit tentang dosa. Untuk membuka kajian kita pada siang hari ini, kita buka dengan suatu pertanyaan. Pertanyaannya adalah, kenapa kita harus meninggalkan dosa? Jadi kita pertanyakan dulu pada diri kita masing-masing, kenapa bagi kita semuanya wajib untuk meninggalkan dosa? Karena ketika kita tidak tahu, hanya mengerjakan dan meninggalkan saja, maka tidak akan ada motivasi pada diri kita semuanya. Misalkan, contoh dalam perintah, kita tidak tahu hikmah apa itu dari sholat tahajud. Maka sepertinya susah bagi kita untuk mengerjakan tahajud tersebut. Tetapi ketika kita mengetahui hikmah, faidah di dalam suatu ibadah tahajud tersebut, maka kita akan semangat dalam menjalankannya. Sama seperti kita dalam agama ini ada yang disebut dengan dosa. Dan dosa itu kita diminta untuk meninggalkannya. Bagaimana caranya atau bagaimana motivasi kita untuk meninggalkan dosa itu? Makanya kita buka dengan suatu pertanyaan tadi, yaitu
kenapa kita harus meninggalkan dosa. Maka di sini Imam Ibnul Qayyim setidaknya menjabarkan beberapa poin kenapa kita bagi seorang yang beriman wajib meninggalkan dosa. Yang pertama, setiap dosa yang dibenci atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pasti di dalamnya menimbulkan keburukan. Jadi setiap dosa yang dibenci, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pasti di dalamnya ada keburukannya. Maka seseorang yang dimana dia tidak siap untuk meninggalkan dosanya, sesungguhnya dia telah membuka pintu keburukan. Makanya ada suatu kisah, seorang pemuda dipertanyakan pada dirinya. Dia merasa pada dirinya bahwasannya dia tidak merasakan nikmat dari pernikahan. Setelah dicari, ditelusuri kenapa dia tidak merasakan nikmat dari pernikahannya, ternyata dia itu masih menjalankan suatu dosa yang disebut dengan zina. Jadi ketika seseorang melakukan perzinahan, maka akan dicabut dan didatangkan keburukan bagi dia. Apa keburukannya? Dia hilangkan dalam diri seseorang tersebut rasa cinta, rasa mahabbah kepada istrinya. Maka yang pertama itu keburukan yang akan dia dapatkan. Itu kata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala yang pertama. Yang kedua, setelah keburukan akan diberikan kepada dirinya, yang kedua, kenikmatan suatu hal tersebut akan dicabut pada diri seseorang yang suka melakukan dosa. Kita kembalikan ke kisah yang tadi. Kenapa pemuda tersebut tidak merasakan nikmatnya pernikahan? Karena yang pertama keburukan diberikan kepadanya, yang kedua kenikmatannya diambil oleh Allah. Maka orang-orang yang terbiasa, yang tidak mau komitmen untuk dirinya meninggalkan dosa, maka kenikmatannya akan diambil oleh dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan pernikahan itu sendiri diambil oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak siap, tidak berkomitmen untuk meninggalkan dosanya. Maka dari itu, poin yang pertama, yang kedua ini sangat penting kita ketahui bahwasannya orang-orang yang mengerjakan dosa itu yang pertama adalah akan mendatangkan keburukan bagi dirinya, dan yang kedua akan dihilangkan atau dipalingkan dari kenikmatan dari ibadah itu sendiri. Insya Allah akan ada satu poin lagi yang akan saya bahas. Jangan lupa tetap di kajian kita kali ini. Baik, terima kasih. Menarik sekali Ustadz Lingga. Jadi itu masih sebagian yang disampaikan dari Ustadz Lingga tentang meninggalkan dosa. Ada 2 poin yang kita dapatkan tadi, yaitu ketika kita melakukan dosa itu akan mendatangkan keburukan, ya tadi ya, betul. Yang kedua akan dicabut nikmat yang yang telah diberikan kepadanya, akan dicabut oleh Allah kenikmatannya, betul ya. Betul sekali. Nah, baik, setelah ini kita akan lanjutkan kembali kajian Mutiara Jumat dengan materi meninggalkan dosa dengan poin-poin yang selanjutnya yang layak untuk ditunggu muslimin dan muslimah dimanapun berada. Setelah iklan berikut ini.
Baik muslimin dan muslimah dimanapun berada, terima kasih masih stay di media ini, di kajian Mutiara Jumat. Kita akan melanjutkan kajian yang disampaikan oleh Ustadz Lingga Romi Bahri tentang meninggalkan dosa. Tanpa membuang-buang waktu, marilah kita lanjutkan. Silakan Ustadz. Bismillah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan lagi di sesi selanjutnya. Para pemirsa muslimin muslimat dimanapun berada, kita tadi telah membahas tentang 2 poin kenapa kita selaku seorang yang beriman wajib meninggalkan dosa. Maka sebelum masuk ke poin yang ketiga, ada suatu kisah seorang pemuda yang mendatangi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Pemuda tersebut datang kepada Imam Asy-Syafi'i lantaran ia berkata kepada Imam Syafi'i, "Wahai Imamku Asy-Syafi'i, aku tidak merasakan lagi cantiknya istriku." Kemudian dengan kalimat yang sederhana Imam Syafi'i berkata kepada pemuda tersebut, "Laddi basaraka." Palingkan pandanganmu pada sesuatu yang Allah haramkan 1 bulan saja. Kemudian pemuda itu bertolak atau berpisah dari Imam Asy-Syafi'i. Setelah 1 bulan dia kembali lagi kepada Imam Asy-Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i bertanya lagi kepada pemuda tersebut, "Masya'nukal ana?" Bagaimana keadaanmu saat ini setelah engkau memalingkan pandangmu selama 1 bulan? Kemudian pemuda ini berkata, "Aku merasakan cantik istriku bertambah pada setiap harinya." Kemudian Imam Asy-Syafi'i berkata, "Sungguh istrimu tetap seperti itu adanya. Tapi kamu telah meninggalkan 1 dosa atau meninggalkan kemaksiatan yang Allah larang, yaitu memalingkan pandanganmu pada sesuatu yang Allah larang." Makanya ini menjadi hikmah luar biasa kepada kita semuanya. Apa sih dalil dari itu semuanya? Kita bisa mengambil dalil dari kisahnya Adam dan Hawa. Sungguh Adam dan Hawa itu ketika diberikan nikmat surga, akhirnya dia melakukan suatu larangan, yaitu memakan buah yang Allah larang. Akhirnya dipisahkan oleh Hawa. Adam dipisahkan selama 200 tahun bersama Hawa. Adam dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan Adam itu diturunkan di India, kemudian Hawa itu diturunkan di Jeddah. Makanya disebutannya Jeddah, Jid artinya itu nenek. Makanya dipisahkan tuh, yang satu di India, yang satu di Jeddah. Kemudian setelah 200 tahun barulah dipertemukan di Bukit Arafah. Nah, di sini kita mengetahui itu saja Adam alaihissalam melakukan satu dosa, dipalingkan dari nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu. Dan poin yang ketiga adalah ketika kita meninggalkan dosa, disitulah terbukanya pintu terkabulkannya doa kita. Maka setelah kita berkomitmen meninggalkan dosa dan kita tinggalkan dosa tersebut, poin yang ketiga adalah Allah akan kabulkan doa-doa kita semuanya. Maka 3 poin itu yang perlu kita perhatikan. Yang satu, akan meninggalkan keburukan. Yang kedua, akan dijauhkan dari kenikmatan. Dan yang ketiga, disitulah pintu terkabulkannya doa akan dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah kita sekali lagi harus mengetahui kenapa bagi kita yang mengaku beriman selaku muslimin muslimat wajib meninggalkan yang namanya disebut dosa. Karena sekali lagi surga tidak hanya digapai dengan bagaimana kita meningkatkan ketaatan, mengerjakan ketaatan, tapi bagaimana diri kita berkomitmen untuk meninggalkan dosa itu sendiri. Terima kasih, syukran, jazakallah, ustaz. Luar biasa materi Mutiara Jumat pada hari ini, yaitu tentang meninggalkan dosa. Baik, bisa kita simpulkan bahwasanya materi kali ini yaitu meninggalkan dosa ada 3 poin. Bahwasanya kalau kita berbuat dosa atau tidak meninggalkan dosa itu akan mendatangkan keburukan. Dan yang kedua, itu ketika kita tidak meninggalkan dosa, itu nikmat kita akan dicabut. Dan yang ketiga adalah terbukanya pintu untuk dikabulkannya doa. Luar biasa sekali dengan meninggalkan dosa, itu sangat amat banyak faedah dan manfaatnya untuk kita semua. Semoga kita semuanya diberikan keistiqomahan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan dosa. Baik, terima kasih Ustaz sekali lagi. Demikian Mutiara Jumat pada hari ini. Semoga
bisa bermanfaat ilmu-ilmu yang disajikan pada hari ini bagi kita semuanya. Terima kasih sudah menyimak Mutiara Jumat pada hari ini. Sampai jumpa di Mutiara Jumat pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.